Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jumpa lagi dengan Pak Ibu di sini yang senantiasa setia menemani anak-anak untuk belajar ya lewat saluran YouTube Minda Channel ini. Salam sehat dan salam santun untuk kalian semua, anak-anak Indonesia yang cerdas hebat untuk Indonesia hebat tentunya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentu senantiasa sehat ya. Itulah yang menjadi harapan Pak Ibu untuk kalian semua. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun ya, sehat jasmaninya sehat, rohaninya sehat, semuanya sehat ya. Persis lagunya, aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Oke ya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kondisi geografis Pulau Jawa dan pulau-pulau besar di Indonesia ya. Kita tahu Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke terdiri dari ribuan pulau, bahkan ada 17.000 pulau, baik pulau besar maupun yang kecil. Kita tahu ada beberapa pulau besar di Indonesia, diantaranya adalah Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Ini merupakan pulau-pulau besar yang dimiliki Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini, nah, maaf ya, agak serak-serak begitu ya. Oke, jangan lupa ya untuk kalian yang belum mensubscribe channel Minda Channel, dan silakan tetap di subscribe, like, kasih komen di kolom komentar tentunya, dan nyalakan tanda loncengnya ding, agar apa? Agar kalian adalah orang-orang pertama yang senantiasa mendapatkan notifikasi dari Minda Channel. Oke, baiklah anak-anak ya, kita lanjutkan tentang Pulau Jawa ya. Kita akan berbicara masalah Pulau Jawa. Kita tahu bahwa Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan negara Indonesia ya. Jika dibandingkan dengan pulau lainnya, Pulau Jawa itu memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu, Pulau Jawa juga memiliki kondisi dan kenampakan alam yang unik dan menarik. Di banyak gunung, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidur ya, tidur nyenyak. Maksudnya apa masih aktif itu ya, seperti Gunung Merapi ini masih aktif karena berkali-kali meletus ya. Nah, berikut ini akan kita jabarkan bagaimana kondisi geografis Pulau Jawa ya. Kita simak bersama berdasarkan letak astronomis. Pulau Jawa berada pada posisi 113 derajat 48,10 hingga 113 derajat 48,26 bujur timur, serta 7 derajat 50,10 hingga 7 derajat 56,41 lintang selatan. Nah, Pulau Jawa merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Besar dan Asia Tenggara. Ini yang perlu kalian ingat-ingat.
Selanjutnya anak-anak, berdasarkan peta, mengacu pada peta ya, letak geografis Pulau Jawa, di sebelah barat ada Selat Sunda, kemudian di sebelah utara dari Pulau Jawa kita lihat ini ya, kita lihat ada Laut Jawa di sini, kemudian di sebelah selatannya ada Samudra Hindia. Lantas di sebelah timur ada Selat Sunda, yaitu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali, sedangkan Selat Bali ya, Selat Bali yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Dan di sebelah barat, ujung baratnya ada Selat Sunda yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Ini letak geografis Pulau Jawa berdasarkan mengacu pada peta. Ingat-ingat, di sebelah barat ada Selat Sunda yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kemudian di sebelah utara ada Laut Jawa di sini. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Sementara di sebelah timur ada selat yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali yang disebut dengan Selat Bali. Nah, Pulau Jawa ya sebagai pulau terbesar keempat di Indonesia, maka luas Pulau Jawa sekitar 138.793 km persegi. Nah, Pulau Jawa ini mempunyai panjang 1033 km yang membentang dari timur ke barat, dari Banyuwangi sampai ke mana itu, Merak ya, Banten ya, di provinsi Banten. Ini berapa? 1033 km. Ini pada posisi tengah atau pusatnya lebar Pulau Jawa 104 km. Ini pada posisi tengahnya nih, kalau dibagi ini lebar Pulau Jawa 104 km. Sedangkan pada kedua ujungnya, baik barat maupun timur, masing-masing mempunyai lebar sekitar 98 km yang di sebelah barat. Kemudian di sebelah timur, ujung timur itu 107 km. Karena letaknya yang dikelilingi oleh perairan besar, di mana terdapat palung-palung laut di dalamnya, serta dilewati sirkum gunung api Mediterania, Pulau Jawa menjadi salah satu pulau yang rawan terjadi bencana alam geologi seperti gempa bumi. Dan berkali-kali Pulau Jawa mengalami gempa bumi ya, bahkan tahun kemarin itu juga pernah terjadi gempa bumi yang walaupun tidak mengakibatkan tsunami. Nah, kemudian bentang alam Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau yang relatif lebih mudah dibanding pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena Pulau Jawa pada dasarnya terbentuk dari aktivitas vulkanik. Ya, maka kenampakan alam atau bentang alam yang khas dari Pulau Jawa adalah banyaknya terlihat pegunungan dan gunung api yang masih aktif. Beberapa diantaranya ada Gunung Semeru di Jawa Timur, dan ada Gunung Bromo yang sangat terkenal keindahannya ya juga di Jawa Timur. Ada Gunung Merapi di Yogyakarta. Kemudian di Jawa Barat ada Gunung Galunggung di Tasikmalaya. Ada lagi ya gunung-gunung yang lain, Gunung Salak, Gunung Krakatau dan sebagainya. Ini kenampakan alam ya, bentang alam Pulau Jawa yang terbentuk karena dari aktivitas vulkanik sehingga mengakibat banyak gunung-gunung. Selanjutnya anak-anak, yuk kita tengok lebih dekat tentang Gunung Merbabu. Gunung Merbabu dengan ketinggian 3.142 meter
dari permukaan laut, jadi MDPL. Itu singkatan dari meter dari permukaan laut. Terletak di 3 kabupaten, yaitu Semarang, Boyolali, dan Magelang, Jawa Tengah. Gunung Merbabu merupakan gunung api tua yang bersebelahan dengan Gunung Merapi. Ini tetangga dekat, ya. Gunung Merbabu ini bertetanggaan dengan Gunung Merapi. Yang merupakan salah satu gunung api yang masih aktif sampai sekarang ini. Gunung Merapi masih aktif, ya. Selanjutnya anak-anak, dari Gunung Merbabu kita tengok, ya, ini gambar Gunung Merapi ketika mengeluarkan abu vulkanik. Gunung Merapi dengan ketinggian puncaknya 2.930 meter dari permukaan laut adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman. Ya, barangkali mungkin anak-anak pernah jalan-jalan ke Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Nah, dari Gunung Merapi, Jawa Tengah, kita jalan-jalan langsung, ya, menuju ke Jawa Timur. Ada Gunung Ijen. Gunung Ijen merupakan sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian 2.386 meter dari permukaan laut dan terletak berdampingan dengan Gunung Merapi. Gunung Ijen terakhir meletus pada tahun 1999, jadi di awal-awal reformasi dulu di Gunung Ijen pernah mengalami meletus. Ya, kalau orang ya batuk-batuk gitu, ya, batuknya gunung yang mengeluarkan material-material yang cukup membahayakan. Nah, yang paling terkenal dari Gunung Ijen adalah Blue Fire, ya, yang ada di puncak, di puncak Gunung Ijen ini ada Blue Fire. Apa itu Blue Fire? Api biru. Nah, api biru di dalam kawah yang terletak di puncak Gunung Ijen tersebut. Baiklah anak-anak, dari Gunung Ijen kita jalan-jalan langsung menuju ke Gunung Semeru. Di Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah sebuah gunung yang kerucut, ya, gunung berapi kerucut di Jawa Timur. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, dengan yang terkenal dengan puncaknya yaitu Mahameru. Di Mahameru ini, di Gunung Semeru, dikarenakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian berapa? 3.676 mdpl, ya, di meter dari permukaan laut. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Nah, kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jogring Saloko. Ya, Jogring Saloko. Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Nah, gunung ini termasuk
dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, dari pegunungan ya, dari gunung-gunung kita jalan-jalan menengok gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, kita beralih coba menengok pantai-pantai yang ada di Pulau Jawa, pantai-pantai yang terkenal. Salah satunya adalah Pantai Pangandaran. Ya, Pantai Pangandaran merupakan sebuah objek wisata, ya, sebuah objek wisata andalan ya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ya, di Jawa Barat. Tepatnya di Desa Penanjung, Kecamatan Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pantai Pangandaran ini terkenal dengan apa namanya, sunsetnya ya, gitu ya, Kak. Sunsetnya di panorama alam di senja hari luar biasa ini ya. Juga terkenal dengan pasir hitamnya dan pasir putihnya. Nah, Pantai Pangandaran juga apa namanya, sebagai destinasi wisata. Apa itu destinasi? Destinasi itu ya sebagai tempat tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berarti kalau kita bicara wisatawan domestik, berarti wisatawan yang datang dari dalam negeri. Ya. Selanjutnya anak-anak, kita dari Pantai Pangandaran kita menuju ke Pantai Klayar. Ya. Pantai Klayar merupakan pantai yang berada di Desa Sendang, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Pacitan ini berbatasan dengan Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Wonogiri. Jaraknya sekitar 40 km ke arah barat dari kota Pacitan di Pantai Klayar. Dari Klayar ya, setelah kita nanti tadi berjalan-jalan dari gunung ke gunung, kemudian dari pantai ke pantai, di Pulau Jawa juga ada daratan rendah. Di antaranya adalah daratan rendah di Madiun, ya, ini ditunjukkan dengan Balai Kota Madiun. Kemudian daratan rendah di Surakarta, Jawa Tengah, ya, ini kota asalnya Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, ya. Kemudian di daratan rendah lainnya adalah di Kota Semarang, ya, yang terkenal dengan kota Atlas, ya, dengan Tugu Mudanya. Di Semarang dengan kota Atlasnya. Dari daratan rendah, ya, setelah kita apa namanya, penyampaian singkat tentang kondisi geografis Pulau Jawa ini. Nah, sebagai tugas mandiri anak-anak, ya, tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Di antaranya ada kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Nah, anak-anak siapkan buku tugasnya. Jadi kalian coba menggali informasi, boleh dari buku-buku, boleh dari browsing dan sebagainya, silakan. Nah, ditanyakan luasnya sama dengan berapa, kemudian batas laut itu berbatasan dengan apa saja, kemudian batas daratan berbatasan dengan daerah mana atau wilayah mana dan sebagainya. Keadaan alamnya, nama-nama pantai dan laut apa saja yang terkenal di Pulau Sumatera. Kemudian nama-nama dataran rendah di kota mana saja. Kalau tadi di Pulau Jawa ada daratan rendah di Madiun di Jawa Timur, kemudian ada daratan rendah Surakarta di Jawa Tengah, dan daratan rendah Semarang, ya. Ini kalau di Sumatera, di daratan rendahnya di kota mana saja. Kemudian nama-nama gunung yang terkenal di Sumatera, silahkan nanti anak-anak gali informasinya. Ini untuk di Pulau Sumatera.
Nah, setelah Pulau Sumatera kita menuju ke Pulau Kalimantan. Nah, anak-anak gali informasinya, cari keterangan-keterangan tentang luas Pulau Sumatera itu ada berapa kilometer persegi dan sebagainya. Kemudian batas lautnya itu terdiri dari apa saja, daratannya berbatasan dengan apa saja dan sebagainya. Di sebelah utara, sebelah barat, sebelah timur, dan tenggara dan sebagainya. Begitu sama ya dengan Sumatera tadi. Nah, dari Kalimantan kita menuju ke Sulawesi. Nah, di anak-anak bisa melihat peta di Sulawesi itu berbatasan dengan apa saja, wilayah lautnya, kemudian wilayah daratnya, kemudian keadaan alamnya bagaimana. Silakan anak-anak bisa mencari sumber-sumber informasi, boleh dari buku, dari tema, dari brosur dan sebagainya, silakan ya. Nah, selanjutnya kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku ya, silakan sama ya, sama dengan pulau-pulau yang lain tadi. Tugas anak-anak adalah mencari informasi tentang keadaan geografis Pulau Maluku maupun Pulau Papua. Nah, demikian anak-anak penjelasan singkat mengenai keadaan geografis Pulau Jawa dan pulau-pulau besar di Indonesia sebagai tugas mandirinya. Dan jangan pernah putus asa. Iya, jangan pernah putus asa untuk tetap semangat belajar, semangat untuk menuju untuk meraih kesuksesan anak-anak manjada wajada. Ya, selagi kalian masih punya banyak kesempatan untuk belajar, belajarlah dengan baik. Dan pesan baik untuk kalian semua di rumah, ya, patuhlah kepada kedua orang tua. Karena kepatuhan anak-anak kepada kedua orang tua adalah sumber kebahagiaan anak-anak di dunia maupun di akhirat. Akhirnya Pak mengucapkan selamat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.